Tes, suara saya terdengar? Halo, halo, cek. Padia Indriani, Putri Luluil, Miranda Sarani, Francisca Bau, Elsa Fabiola. Suara saya terdengar tidak? Dengar, Pak. Dengar ya. Yang lain mana teman-temannya? Yang lain kemana? Coba diinformasikan ke yang lainnya, biar kita mulai perkuliahannya. Disampaikan saja ke teman-teman yang kalau 5 menit lagi tidak join, maka tidak akan saya izinkan masuk ke dalam Google Meet. Maaf Pak, sebelumnya masih ada di Meet sebelumnya ini, masih gabung. Oke. Sebentar lagi juga masuk Pak. Muhammad Arif hadir Bu. Oh, masih di Google Meet sebelumnya. Oke. Hah? Udah, balik Udah sih,
Oke, sudah gabung semua. Sepertinya tinggal beberapa orang lagi. Ada 26 orang kalau nggak salah yang terdaftar di kelas ini. Iya Pak, Berarti benar. masih ada 4 orang lagi. Gak apa-apa, kita mulai saja. Daripada buang-buang waktu, nanti makin lama nanti selesai kuliahnya. Karena kalau kuliah online ini kan 100 menit ya. Harus pas 100 menit. Lebih boleh, kurang ya nggak boleh sama Prodi. Ya. Oke, sebelumnya ada mata kuliah apa kalian? Teori akuntansi, Pak. Dari akuntansi, Pak. Oh, teori akuntansi. Ini dari pagi, dari jam 7 atau dari jam 8 kuliahnya? Dari jam Dari 7, jam Pak. 7, Pak. Jam 7.10. Luar biasa. Masuk kelas saya berarti sisa-sisa tenaga ya. Usahakan matanya jangan ngantuk ya. Saya dikira saya lagi ngedongeng, lagi ngejelasin materi. Kalau mau minum kopi, silakan minum kopi ya. Kalau kelas online mah santai saja kalau mau ngopi. Ya. Makasih ya Pak udah begini. Iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa fokus ikut kuliah hari ini. Oke, saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, selamat siang ya. Untuk perkenalan, kemarin sudah sebagian besar saya sudah jelaskan di grup WA siapa saya. Ada yang sebelumnya sudah pernah saya ajar atau baru ketemu saya? Saya baru Pak ketemu. Baru, Pak. Baru. Baru, Pak. Oke, nama saya Igede Adindrawan. Kalian bisa panggil saya Indra, ya. Saya saat ini di semester ini ngajar untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk di kelas kalian, ya. Kemudian ada juga saya di Unpam itu semester ini ngajar mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi, ya. Selain jadi dosen pengampu perkuliahan, saya juga sebagai pembimbing skripsi, menguji skripsi, kemudian juga sebagai dosen pembimbing dan dosen penguji untuk skripsi. Nah, selain di Unpam, aktivitas saya mengajar, saya juga ngajar di Binus Center Bintaro. Jadi kalau kalian mau ketemu saya, tidak hanya bisa ketemu di Unpam, ya, tapi juga bisa ketemu di Binus nanti. Ya. Kalau boleh tahu Bapak di Binus? Ya. Bagian apa Pak? Saya trainer, instruktur. Ya, saya di Binus Center Bintaro bagian trainer, instruktur. Jadi itu masih satu kesatuan dengan Binus ya, Binus corporate-nya. Tapi beda sub bisnisnya. Ada Binus University untuk tingkat universitasnya, ada Binus School-nya, tingkat SD sampai SMA. Saya Binus Center itu sebagai tempat pelatihan dan pengembangan. Ya, jadi saya biasa isi training di corporate ya, atau karyawan-karyawan yang mau training ke saya. Ya, saya di Binus ngajar materi mengenai Microsoft Office, ya, Word, PowerPoint, Excel, terutama di Excel. Bagaimana menggunakan function-function. Ya. Ya, saya pun di Unpam sebenarnya kalau kalian lihat di database ya terdaftar di TI, Teknik Informatika, dimutasi di sana. Nah, tapi sepertinya Unpam sekarang sudah bisa lintas prodi, ya. Saya masih diperbantukan juga untuk mengajar di beberapa kelas di akuntansi, gitu ya. Nah, salah satunya di mata kuliah SIM ini. Untuk mata kuliah SIM, pembagian nilainya sudah saya sebutkan kemarin, standar lah seperti mata kuliah lainnya. 10% absensi, UTS-nya tugas 20%, UTS 30%, UAS-nya juga 40%. Ya. Nah, tapi selain penilaian secara intelektual atau IQ seperti UTS, UAS, tugas, dan lain-lain, saya juga melakukan penilaian secara attitude dan tingkah laku kalian. Ya. Ya, saya harapkan kelas ini juga isinya memiliki mahasiswa-mahasiswa yang berattitude dan bertingkah laku baik. Karena apa? Buat saya,
Nah, ilmu itu bisa dicari. Gampang kalau mau dicari, training, sekolah, belajar itu bisa. Tapi kalau attitude itu sangat susah diubah dan dibentuk. Takutnya kalau kalian attitude-nya kurang bagus, saya nggak mau. Kalau kalian kerja di satu perusahaan, ya, karena pernah beberapa kali kejadian, ya, perusahaan tersebut menjadi dalam tanda kutip trauma merekrut lulusan dari universitas tertentu. Ya, nantinya malah jadi di blacklist. Oh, saya nggak mau nih ambil lulusan dari kampus ini karena etikanya seperti ini. Ya, karena kasihan juga nanti, sama aja kalian menutup pintu rezeki adik-adik kalian nanti kalau mau bekerja gitu ya. Tapi kalau attitude-nya bagus, meskipun secara kemampuan itu masih kurang, itu bisa dibantu. Di kantor pun seperti itu, pasti akan diikutkan training segala macam. Tapi kalau mengenai etika, itu susah lagi, beda cerita. Ya, dan di kasus kelas saya juga banyak kejadian kayak gitu. Ada yang nilainya seharusnya lulus, bisa jadi saya tidak luluskan karena etikanya. Begitupun kebalikannya, karena etikanya bagus, tadinya nggak lulus, bisa saya luluskan. Dan sekali lagi, bukan saya main-main di nilai, tapi itu juga hak prerogatif dosen untuk menentukan nilai, dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Etika seperti apa yang tidak bagus ya, salah satunya mungkin kalau di Google Meet ini kan ada record-nya, saya bisa tampilkan record-nya. Ya, atau kalau WA ke saya gimana, ya, gitu ya, saya bisa pertanggungjawabkan lah semua penilaiannya. Oke, kita masuk ke dalam materi sistem informasi manajemen, yang mana sistem informasi manajemen ini nantinya akan diadakan 3 kali VCON, sama seperti mata kuliah lainnya, yakni sekarang di awal perkuliahan, sebelum UTS, dan juga sebelum UAS. Untuk tanggal-tanggalnya, sebelum UTS dan sebelum UAS itu kapan, kalian bisa lihat di jadwal perkuliahan. Karena saya juga belum hafal sebelum UTS itu kapan, sebelum UAS itu kapan ya. Yang pasti kalau kita bagi 2, logika saya saja ya, bagi 2 berarti 18 pertemuan, pertemuan 9 itu sebelum UTS, pertemuan 18 sebelum UAS. Itu logika saya. Cuma karena saya belum lihat jadwal secara pastinya, saya nggak bisa statement, ini tanggal sekian sebelum UTS, sebelum UAS tanggal sekian, kan lihat lagi. Karena nanti akan saya berikan tugas di akhir perkuliahan ini, yang nantinya akan kalian kumpulkan sebelum UTS. Ya. Dan akan dipresentasikan juga oleh kalian pada saat VCON 2 dan VCON 3. Jadi kalian harus notice juga tanggal-tanggal VCON tersebut. Kenapa perlu dinotis juga? Karena ini berkaitan dengan nanti strategi kalian membeli atau mengisi paket data atau pulsa kalian. Kenapa? Saya ingin di kelas ini, ya, mahasiswanya tuh tidak hanya saya doang yang menunjukkan muka saya ke kalian, ya, tapi kalian juga aktifkan juga video kalian. Itu salah satu juga menentukan etika kalian itu bagus atau enggak, ya. Karena di offline pun kalian bisa melihat saya pun bisa melihat kalian. Tapi kalau di online, kalau kalian tidak menampilkan video kalian, saya nggak tahu kalian dengerin saya atau tiduran, ya, atau ketiduran, atau malah pergi, ya. Ya, itu ya, yang tidak bisa saya ketahui. Tapi pulsa sinyalnya jadi lemot, Pak. Nah, setahu saya, pengalaman saya kerja di Axis sama Tri, ya, video itu tidak mempengaruhi sinyal terganggu atau tidak. Sinyal terganggu atau tidak itu tergantung dari kinerja BTS atau tower yang ada di sekitar kalian. Ya, kalau towernya bermasalah, mati lampu atau konslet, itu baru sinyal bermasalah. Nah, sinyal video itu mempengaruhi kuota kalian. Itu saya sepakat kalau kuota. Makanya saya bilang, kalian hafal ini tanggal-tanggal VCON 1, VCON 2, VCON 3. Buat kalian strategi apa? Ngisi pulsa buat paket data. Ya. Kalau Unpam kan kebijakannya 3 kali doang VCON-nya. Lebih baik lah menurut saya dibandingkan juga kampus lain. Itu hampir setiap perkuliahan harus VCON kalau kampus lain. Nah, kalau di Unpam kan cuma 3, jadi kalian bisa tentukan kapan kalian isi pulsa, kapan enggak. Karena saya juga mau melihat kalian face-face seperti apa. Ya. Jangan sampai nanti papasan di jalan, ya masa tidak saling tegur sapa. Ya, untuk budaya timur itu kurang etis lah. Ya, kalau ketemu saya, ya sapa aja. Saya kalau nama lama hafalnya, kalau muka cepat. Ya. Oke. Saya share screen mengenai sistem informasi manajemen. Ini yang ikut kelas ini semuanya
full kuliah saja atau ada yang bekerja? Atau ada yang ada yang kerja ya? Oke. Mudah-mudahan sih perkuliahan semester ini masih full online ya. Kalau misal ada wacana kan mau ada offline juga, baru wacana. Saya nggak tahu nih kalau yang offline yang kerja di regular A seperti apa nanti. Ya. Oke, kita masuk ke materi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen. Dari tutur bahasa atau pembagian bahasa, kita bisa breakdown. Kalau kita mau mendefinisikan apa itu sistem informasi manajemen, terbagi menjadi 3 kata, yakni sistem, informasi, dan manajemen. Ya. Sebelum kita mendefinisikan secara keseluruhan apa itu sistem informasi manajemen, maka terlebih dahulu kita coba breakdown satu persatu mengenai apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu manajemen. Sehingga kita bisa mendefinisikan secara utuh apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen. Nah, sekarang saya mau lempar ke kalian semua. Apa yang kalian tahu mengenai sistem? Silakan dijawab. Berikan pandangan dan pendapat kalian. Meskipun kalian belum baca di modul, ya, belum mengetahui secara jelas, tapi saya yakin 100% kalian sudah sering mendengar bahasa sistem, informasi, dan manajemen. Ya. Saya nggak percaya kalau kalian nggak pernah dengar ketiga kata tersebut. Sistem, informasi, dan manajemen. Nah, coba kalian jelaskan, ini secara asumsi dan pikiran kalian saja, sesuai dengan bahasa kalian dan sesuai pemahaman. Karena yang namanya teori itu bukan buat dihafal, tapi untuk dipahami. Ya. Apa itu sistem, informasi, dan manajemen? Dan saya sangat menghargai sekali kalian menyampaikan pendapat kalian. Karena biar gimana juga kan kalian menyampaikan pendapat juga diatur di Undang-Undang pasal 28 Undang-Undang 45. Semua warga negara berhak menyampaikan pendapatnya. Oke, apalagi kita belajar. Ya namanya belajar nggak ada yang saling benar, nggak ada yang merasa salah. Ya, bisa saja kalian ternyata lebih paham mengenai sistem informasi manajemen dibandingkan saya. Oke, kita sharing saja. Apa itu sistem? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya atau menjawab? Yang pertama, apa itu sistem? Apa yang dimaksud dengan sistem? Menurut pandangan saya sih, Pak. Siapa? Iyung ya? Iyung Mutmainah. Ya, silakan Mbak Iyung. Ya, Pak. Nah. Kalau menurut pandangan saya, sistem itu kayak kumpulan elemen-elemen gitu, terus kayak apa ya, serangkaiannya gitu, Pak. Jadi satu kesatuan. Oh gitu, oke bagus. Terima kasih Mbak Iyung atas keberanian menyampaikan pendapat. Oke, thank you Mbak Iyung. Oke, siapa lagi? Yardi ya. Ya, silakan. Itu suatu struktur yang sudah tertata. Suatu struktur yang sudah tertata. Oke. Bagus, Mas Aryadi. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Apa itu sistem? Dari 24 orang mahasiswa yang udah join, cuma 2 orang doang nih yang pernah dengar yang namanya sistem. Masa yang lain nggak pernah dengar? Siapa nih? Muhammad Iskandar ya? Sistem menurut saya peraturan yang sudah ditetapkan. Mungkin seperti itu. Peraturan yang sudah ditetapkan. Bagus. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau pendapatnya mengenai apa itu sistem? Ini kita belum masuk ke dalam teori ya, atau dalam apa pembahasan. Kita sharing dulu masing-masing yang ada di pikiran kalian itu apa. Sistem itu apa? Tadi kayaknya ada yang mau ngomong, silakan. Apa itu sistem? Cara untuk melakukan sesuatu, Pak. Cara untuk melakukan sesuatu. Oke, good. Sudah ada 4 orang yang mengumpulkan pendapatnya, sekarang kita simpulkan. Nah, tadi ada yang bicara bahwa cara untuk melakukan sesuatu, ada komponen atau elemen. Ya, jadi ya penjelasan dari kalian sudah cukup baik. Jadi sistem itu adalah gabungan atau interaksi ya dari beberapa elemen atau komponen ya yang nantinya bisa digunakan untuk mempermudah aktivitas pekerjaan seseorang atau user. Yang mana komponen atau elemen-elemen tersebut berinteraksinya melalui suatu prosedur. Ya. Atau kalau di perusahaan kita pernah dengar atau baca yang namanya standar operasional prosedur.
Ya, itu yang kita bisa definisikan secara kasat mata atau secara awam, apa itu sistem. Ya. Jadi sistem adalah suatu rangkaian elemen atau komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, ya, berdasarkan prosedur-prosedur yang telah disusun sebelumnya, sehingga dapat mempermudah aktivitas pekerjaan yang sedang kita lakukan. Itu yang namanya sistem. Oke. Nah, dalam konsep dasar sistem, ya, ada dua hal konsepnya. Tadi sudah saya singgung. Pertama, adanya prosedur, ya, yakni suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Di sini ada yang pernah baca prosedur atau SOP di perusahaannya? Ada yang pernah baca? Kemudian yang selanjutnya, pendekatan komponen elemen, kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, terdiri dari beberapa subsistem. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah komponen-komponen ini, ya, sangat memerlukan yang namanya prosedur untuk berinteraksi satu sama lain? Ya, jika perlu, kenapa? Jika tidak, kenapa? Ya, coba ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya. Ya, dari rangkaian sistem, dari rangkaian elemen, ya, atau komponen yang berinteraksi tersebut, apakah harus selalu melulu menggunakan prosedur agar mereka bisa berinteraksi satu sama lain? Seberapa pentingkah prosedur tersebut? Ya, coba silakan. Prosedur. Menurut saya penting, Pak. Kenapa, Mas Aredi? Apabila hal itu tidak terjadi, tidak berjalan dengan tidak berjalan dengan lancar lah sistem-sistem yang sudah terbentuk itu. Oke, bagus. Ada lagi? Pak, Silakan, Mbak Iyung. pentingnya prosedur karena semua sistem itu keterkaitan, Pak. Jadi kalau misalkan nggak berfungsi satu, yang nggak bisa disebut kita bisa menyelesaikan prosedur gitu. Pak. Oke, good. Ada yang kontra mungkin pemikirannya, ada yang ini kan yang pro nih, secara garis besar. Oh, sistem prosedur perlu, Pak. Ada nggak yang berpikiran lain? Oh, nggak perlu, Pak. Nggak ada prosedur juga bisa. Ada nggak? Ayo, nggak apa-apa. Ya, kalau ada yang kontra. Ya. Wajar pro kontra dalam diskusi. Apakah diperlukan yang namanya prosedur dalam menjalankan sistem? Ya. Oke, kita ambil contoh kayak gini. Ya. Seandainya kalian ini karyawan baru, gitu ya. Karyawan baru masuk ke dalam suatu perusahaan. Ya. Contohnya perusahaan PT ABC. Kalian ditempatkan sebagai staf akuntansi. Oke, sampai situ. Nah, pada saat kalian masuk ke perusahaan tersebut di hari pertama atau pada saat minggu pertama kalian masuk kerja, ya, apakah kalian sudah memahami cara kerja di perusahaan tersebut? Ya, sudah paham belum cara kerjanya gimana? Oh, jadi seorang accounting itu harus begini-begini. Paham, mungkin paham. Karena kan kalian sudah belajar accounting itu seperti apa, pekerjaannya apa saja. Di perkuliahan kalian pasti sudah tahu lah, sudah belajar ruang lingkup akuntansi itu seperti apa, ya. Dan bagaimana cara bekerjanya itu seperti apa, mungkin kalian paham secara teori. Ya. Tapi in praktek, secara praktikumnya, secara realnya, masing-masing perusahaan itu mempunyai langkah-langkah atau tahapan-tahapan atau tata cara yang berbeda-beda. Ya. Meskipun sama-sama akuntansi gitu loh. Ya. Pasti kan persepsinya beda-beda. Mungkin Mbak Iyu mempersepsikan akuntansi di perusahaan itu seperti apa, terus Mas Akriadi seperti apa, itu beda-beda. Kalau kita melakukan pekerjaan sesuai dengan persepsi masing-masing, ya, bisa dipastikan nanti output pekerjaan tersebut pasti akan berbeda-beda.
Ya, karena persepsinya beda-beda. Ya. Contoh, jadi akuntansi atau jadi keuangan, ada karyawan mau kasbon, ya, Mbak Iyung bilang ya udah kasbon aja dulu, nggak usah input di mana-mana, ini saya kasih uangnya. Terus Mas Aryadi bilang, oh nggak bisa langsung dikasih, harus ada persetujuan dulu dari atasannya, ya. Begitu ada persetujuan baru boleh kasbon. Nah kan itu dua persepsi yang berbeda terhadap satu pekerjaan yang sama. Pekerjaannya apa? Ya, mencairkan kasbon karyawan. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya prosedur. Di mana dalam prosedur tersebut kita sudah bisa membaca, ya, dan bisa mengimplementasikan tahapan-tahapan, ya, atau tata cara pekerjaan sesuai dengan job description kita masing-masing. Nah, job desk akuntansi apa? Banyak job desk-nya. Misalkan membuat pembukuan gimana? Nah, misalkan Mbak Miranda persepsinya beda, Mas Saiful Malik persepsinya beda. Nanti output-nya laporan keuangan Mbak Miranda dan Mas Saiful Malik bisa beda-beda juga hasilnya. Ya, tapi dengan adanya SOP tersebut, dengan adanya standar tersebut, output-nya tetap sama. Ini juga membantu kalian nanti kalau seandainya karyawan baru masuk lagi ke perusahaan tersebut, ya, pengen kerja nih, pengen bantuin kalian, tapi bingung, ya. Nah, biasanya kalau karyawan baru itu kan nanya ke seniornya, ini caranya gimana sih? Kita harus ngapain? Nah, makanya tadi saya tanya, ada yang pernah kerja atau ada yang sedang kerja atau enggak. Nah, pertanyaannya, kalau kalian menjadi karyawan baru, apakah semua senior kalian akan membantu kalian? Akan menjelaskan kalian? Semua senior-senior kalian di kantor, kalau ditanya, kita tanya, jawabannya 100% menjawab apa pertanyaan kita. Ya. Menjawab. Ada yang menjawab, ada juga yang enggak. Ya. Ada yang menjawab, ada juga yang enggak. Ada yang jawabnya sekenanya, ada yang enggak. Nah, kalau yang menjawab 100%, itu alhamdulillah. Berarti lingkungan kerjanya cukup mendukung, mensupport karyawan baru. Tapi kalau yang enggak, nah itu repot lagi. Kita tahu dari mana? Ya, kita bisa baca pertama dari SOP tersebut atau standar operasional prosedur tersebut. Ini terjadi juga, saya dengar cerita dari teman saya yang dulu kerja di EY. Kalian tahu EY? Big Four Accountant, Public Accountant. 4 perusahaan akuntan publik terbesar, ada EY, PwC, KPMG, Deloitte. Ya, pernah dengar 4 perusahaan tersebut? Ini jurusan apa sih? Ini jurusan apa kelas ini? Akuntansi, Pak. Akuntansi keuangan. Keuangan, akuntansi keuangan. Oh, nggak pernah dengar Big Four itu, istilah The Big Four? Pernah sih, Pak, tapi Nah ya. nggak dalam banget. Ya. Jadi teman saya itu pindah dari EY ke KSI. KSI itu regulator pasar modal tempat saya kerja, sama kayak Bursa Efek. Ya. Jadi Bursa Efek tempat tradingnya, KSI tempat penyimpanan saham sama penyelesaian transaksi. Dia pindah ke bursa, ke KSI. Ya, dia cerita di EY. Waktu saya pertama kali masuk, saya tanya senior, nggak ada yang mau bantu jawab. Saya kerjanya gimana, ini nggak dibantu. Ya. Nah, saya baca SOP juga, ada yang ngasih SOP-nya, ada yang enggak. Ya. Bahkan di satu titik, ada seniornya yang bilang, kok kerja gitu aja nggak bisa, emang kalian kuliah ngapain aja? Nah, itu kejadian di EY. Pressure-nya cukup besar. Ya. Tapi memang, di balik pressure yang besar itu, income-nya cukup tinggi juga. Sekelas junior staff aja bisa, ya 7-8 sampai 2 digit lah. Ya, di EY. Tapi jam kerjanya juga gila-gilaan karena auditing dan berhubungan dengan keuangan juga. Pernah saya pulang lembur jam 11 malam. Jam 11 malam saya masih lihat ada perempuan 2 dorong-dorong troli isinya dokumen-dokumen laporan keuangan audit. Ya. Bahkan ada juga yang nginep di kantor. Itu yang di before. Nah, saking sudah berkembang ya perusahaan tersebut, saking kompetitif ya, bahkan sesama karyawan juga kompetitif dia. Ya. Nah, dari situ kita karyawan dia bilang, kalau kita mau belajar atau mempelajari sesuatu ya kita pelajari dari SOP-nya seperti apa. Ya. Nah, kalau kita kurang paham baru kita tanya atasan. Ya, atasan pun kalau lagi sibuk ya kita harus cari jadwalnya untuk bisa menyamakan persepsi kita atas SOP tersebut.
Kalau mengharapkan senior, kata dia, itu cukup sulit kalau di sana. Nah, itu makanya diperlukan yang namanya prosedur. Sistem kerjanya sudah ada. Nah, selanjutnya kita butuh prosedur untuk merangkai komponen-komponen dan elemen-elemen tersebut untuk bisa berinteraksi satu sama lain. Ya, kenapa SOP diperlukan? Nah, karakteristik sistem ya terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi. Nah, contoh lainnya adalah BAK ya, yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi seperti komponen nilai, KRS, KHS, indeks kerja, akademik dosen, dan lain-lain. Serta ada batasan sistem, lingkungan luar sistem, dan segala macamnya. Nah, contoh dari BAK ini, sistem BAK. Kalau di Unpam, BAK-nya namanya unpam.ac.id kalau nggak salah ya. MyUnpam ya. myunpam.ac.id, website kalian. Nah, kalian masuk ke website kalian tersebut. Apa yang bisa kalian lihat di sana? Ya. Dan bagaimana prosesnya? Itu sudah diatur dalam sistem. Kalau kalian mau isi KRS, ngekliknya di mana? Kalau kalian mau lihat ke keuangan, isinya ngekliknya di mana? Ya. Kemudian kita sekarang beranjak ke informasi sebelum masuk ke BAK lebih jauh. Apa yang kalian ketahui mengenai informasi? Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang informasi? Ya. Siapa? Yang lain? Yardi. Saya, Pak. Informasi suatu pendapat yang disampaikan melalui dari orang ke orang. Dari orang ke orang. Pendapat ya, kata kuncinya. Oke, terima kasih Mas Yardi. Siapa lagi nih? Ayo, masa cuma Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Data atau fakta yang dikelola agar bermanfaat. Terima kasih Mbak Dia. Oke, yang lain? Ya. Ini lama-lama saya apalah cuma Mas Aryadi sama Mbak Iyung doang nih kalau cuma berdua doang yang jawab. Yang lain gimana? Mbak Dian tadi sudah. Ada lagi? Apa itu informasi? Oke, satu lagi. Mungkin saya mau dengar suara laki-laki. Biar seimbang, dua laki-laki, dua perempuan. Silakan Mas Saiful Malik. Apa itu informasi Mas Saiful, menurut Mas Saiful? Silakan Mas Saiful Malik. Menurut pemahaman Mas Saiful aja. Informasi itu suatu kayak apa? Suatu informasi yang disampaikan kepada pihak lain gitu, Pak. Informasi adalah suatu informasi gitu ya. Oke, terima kasih Mas Saiful. Oke. Apa itu informasi? Informasi tadi sudah disampaikan beberapa poinnya adalah pesan ya. Di mana pesan tersebut berisi data-data ya. Data-data yang dibutuhkan ya oleh seseorang untuk mendukung aktivitas pekerjaannya ya. Tidak hanya juga berguna untuk dirinya sendiri data-data tersebut, tapi juga bisa digunakan oleh orang lain ya. Itu yang namanya informasi. Jadi kuncinya adalah data ya, pesan tersebut berisi data ya yang bisa dibuat diakses tidak hanya oleh satu orang user sendiri atau kita sendiri, tapi juga dengan orang lain. Di mana data-data tersebut pastinya sangat berguna bagi kita dalam melakukan pekerjaan kita. Dalam hal apa? Salah satu contohnya adalah dasar pengambilan keputusan. Nah, balik ke BAK tadi. Sistemnya BAK. Di situ ada informasi yang bisa kita dapatkan. Informasinya tentang apa? Contoh, informasi mengenai nilai semester kalian di semester 4 lalu. Ya, kalian bisa klik di sistem BAK tersebut di bagian mana? Di bagian, kalau nggak salah, untuk menampilkan nilai di bagian KHS ya, kartu hasil studi ya. Nah, di situ kalian lihat, kalian bisa ketahui itu nilai kalian dapat apa aja, A, B, C, D. Kemudian diproses melalui sistem tersebut, nilai tersebut menghasilkan IPK berapa. Oke? Nah, kalau di kampus lain, ya, begitu kalian sudah dapat IPK, kalian bisa menentukan dari informasi tersebut berapa banyak mata kuliah yang akan kalian ambil di semester selanjutnya, semester 5. Nah, kalau di Unpam, sistemnya paketan kan,
Di tiap semester kalian sudah ditentukan berapa mata kuliah yang harus kalian ambil. Ya, kayak di semester 5, kalian berapa mata kuliah? 4, 3, 5. Berapa mata kuliah? 7. 7 mata kuliah. Itu bisa berkurang atau bertambah? Atau Nggak bisa ditambah, Pak. bisa bertambah. Oke. Kalau di kampus lain, ya, misalkan di kampus saya dulu di UPN sama di Mercu Buana, dari hasil IPK saya tersebut, saya bisa menentukan di semester 5 ini saya mau ngambil 7 atau 5 atau lebih banyak lagi, tergantung dari IPK saya. Karena sistemnya di sana yang input KRS-nya adalah SKS. Ya. Semakin tinggi IPK kita, semakin banyak SKS yang bisa kita ambil. Semakin banyak SKS, artinya semakin banyak mata kuliah yang bisa kita ampuh. Ya, semakin banyak berarti semakin cepat juga nanti kita lulus. Ya, saya dulu rata-rata saya bisa ngambil 24 SKS. Ya. S1 itu maksimal 144 SKS. Walhasil di semester terakhir, ya saya udah nggak ada mata kuliah. Di semester terakhir saya udah nggak ada mata kuliah, jadi fokus nyusun skripsi. Nah, kalau di paket, mungkin di semester terakhir, selain kalian nyusun skripsi, ada juga mata kuliah yang harus kalian jalani. Ya. Nah, itu juga menjadi dasar pertimbangan saya mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Ternyata saya ditetapkan 24 SKS saya bisa ngambil. Ya. Nah, tinggal keputusan saya, mau 24 atau enggak. Itu kan tergantung saya sebagai mahasiswa. Hak saya mau ngambil 24 boleh, saya mau ngambil 18 SKS boleh, 15 SKS boleh, ya tergantung saya. Yang penting tidak melebihi limit. Ya. Tapi proses pengambilan keputusan tersebut saya lakukan berdasarkan dari pesan atau data, fakta yang saya terima dari website BAK tersebut. Ya. Bukan atas dasar kehendak dan keinginan saya pribadi. Kalau saya memaksakan 24, ternyata di BAK saya cuma maksimal 18, tetap aja saya nggak bisa. Ya, kayak gitu. Jadi itulah informasi. Kalau kita ngambil contoh di BAK. Nah, konsep dasar informasi, ya, menurut John Birch dan Gary Grudnitsky, ya, agar informasi dihasilkan lebih berharga, maka informasi harus memenuhi berbagai macam kriteria. Ya. Di antaranya, pertama, informasi tersebut harus akurat, ya, sehingga mendukung pihak manajemen, ya, atau mendukung user yang menggunakan informasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, harus relevan, ya, benar-benar terasa manfaatnya bagi yang membutuhkan informasi tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, tepat waktu, sehingga tidak ada keterlambatan saat dibutuhkan. Ya. Ini konsep dasar mengenai informasi. Di mana kalau kalian ingin memiliki informasi yang berharga, maka 3 kriteria ini diharapkan bisa terpenuhi. Ada akurat, relevan, tepat waktu. Balik ke BAK. Ternyata nilai yang tercantum di situ nggak akurat. Ya, nanti bisa mengakibatkan proses pengambilan KRS kalian menjadi terganggu juga. Apalagi kalau nilainya munculnya nggak tepat waktu. Deadline input KRS tanggal 18. Sampai tanggal 18, nilai kalian nggak keluar-keluar. Ya. Nggak on time. Ya. Apa yang terjadi? Ya bisa mengakibatkan kalian dianggap cuti di perkuliahan, atau kalian dianggap mengundurkan diri. Kan tidak input KRS. Ya. Makanya informasi itu harus akurat, relevan, dan tepat waktu. Kalau kita ngomongin kegunaan informasi, ya, ada 4 kegunaannya. Ya, pertama, informasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Yang kedua, informasi digunakan tidak hanya oleh satu orang pihak dalam organisasi. Ya, yang namanya organisasi tersebut adalah, atau definisi organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari minimal 2 orang yang saling berinteraksi satu sama lain demi tercapainya tujuan dalam organisasi yang mana 2 orang tersebut memiliki visi misi yang sama. Nah, itulah organisasi.
Oleh karena itu, informasi yang ada dalam organisasi tidak hanya digunakan oleh satu orang, tapi bisa juga digunakan oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Yang ketiga, nilai sebuah informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Ya. Tidak semua informasi itu gratis. Kadang juga kita perlu mengeluarkan sedikit modal agar informasi yang kita butuhkan bisa tercapai. Contohnya apa? Informasi yang mengeluarkan biaya. Ya, nggak usah mikir yang jauh-jauh dari dalam aktivitas kalian yang sehari-hari aja, atau dalam aktivitas kalian menjadi mahasiswa aja. Informasi yang sifatnya mengeluarkan biaya itu apa? Ya. Tadi kan dibilang informasi itu ada yang gratis, ada yang mengeluarkan biaya. Ya. Kita akan sangat menghargai informasi tersebut seandainya informasi tersebut kita dapatkan dengan cara mengeluarkan biaya dari kita. Informasi apa contohnya? Contohnya Vicon pada saat ini, Pak. Kita kan harus mengeluarkan biaya. Contohnya ya beli kuota. Betul sekali. Ya, Vicon ini juga kalian butuh modal. Kata siapa kalian gratis? Ya. Kalau gratis, ya jangan kan Vicon. Kuliah offline pun kalian butuh modal kan? Kalian harus datang ke kampus, ya. Kalian datang ke kampus, naik kendaraan, beli bensin, atau kalau rumahnya dekat, ya sarapan dulu, ya, duduk anteng di kelas, ada minum, kan modal. Ya. Demi kalian mendapatkan informasi terkait mata kuliah kalian. Ya. Contoh lainnya, ketika kalian nanti ya skripsi, ya. Nah, kok ngomongin skripsi sih? Ya jangan salah, kalian merem tidur melek makan, merem melek tidur makan, tiba-tiba udah skripsi aja, nggak terasa. Ya. Nah, pada saat kalian skripsi, kalian kan nyebarin kuesioner, ya, atau kalian download laporan keuangan dari berbagai macam situs. Ya. Kalian install aplikasinya, kalian beli aplikasinya, misalkan SPSS atau eViews, ya. Kalau nyebarin kuesionernya, kalian print kuesionernya, ya. Kalau masih yang manual atau Gform, ya, lagi-lagi kuota, kalian share, sehingga kalian kumpulkan informasi tersebut, kalian olah, sehingga bisa menjadikan data dalam skripsi kalian. Itu salah satu juga contoh informasi yang sifatnya berbayar atau mengeluarkan biaya. Itu ya. Kemudian, informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Ya. Kalau kita udah keluarin biaya mahal-mahal, tapi nggak ada hasilnya, sama aja, nggak ada nilainya. Kayak contohnya, kalian ikut Vicon, ya, mata kuliah misalkan Sistem Informasi Manajemen. Begitu kalian ikut Vicon, saya cuman isinya di Vicon tersebut curhat, cerita masa lalu, ya. Apakah kalian dapat informasi mengenai apa itu sistem informasi manajemen? Enggak. Padahal kan sudah mengeluarkan biaya, tapi yang kalian keluarkan tidak efektif. Ya. Jadi informasi ya bisa dikatakan lebih bernilai apabila manfaatnya lebih besar daripada kita mengeluarkan biayanya dalam mendapatkan informasi tersebut. Gitu ya. Nah, ini siklus informasi. Dimulai dari input data, ya, kita memasukkan input, kemudian kita proses, ya, kemudian mengeluarkan output, ya. Kayak deskripsi lagi, kalian punya datanya, ya, data laporan keuangan, ya, data kuesioner, kalian masukkan di suatu sistem, ya, misalkan sistemnya SPSS, atau di akuntansi sekarang, kalau misalkan data panel, datanya dari laporan keuangan itu wajib eViews, ya, kalian input di eViews, ya, kemudian eViews atau SPSS tersebut mengolah data yang kalian masukkan, data laporan keuangan, ya, atau data sheet kuesioner, sehingga nanti outputnya, ya, informasi yang kalian dapatkan adalah hasil dari tujuan penelitian kalian atau tujuan skripsi kalian. Tujuannya apa? Ya mungkin kalian bisa pernah sering dengar yang tujuannya valid atau tidak valid, yaitu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Itu tujuannya. Kalian tahu dari mana data kalian itu valid atau tidak, atau berpengaruh atau tidak berpengaruh kalau kalian tidak menjalankan proses ini. Ya. Kalian input datanya, ya, ke sistem atau ke aplikasi, ya,
kemudian di sistem tersebut dengan berbagai macam algoritma tertentu memproses datanya sehingga menghasilkan output atau informasi yang bisa kita gunakan. Ya, kalau di BAK juga contohnya kami dosen-dosen menginput data di sistem BAK, ya, kemudian diproses oleh sistem algoritma BAK tersebut, ya. Saya input nilai misalkan Mas Ahyadi B, terus dosen lain A, dosen lain C, ya. Kemudian diinput di sana, kemudian outputnya apa? Keluar yang namanya IPK. Ya, itu kan informasi. Ya. Dan informasi IPK tersebut kalian bisa tahu kalian masuk kategori cum laude atau tidak. Itu kan bisa kalian tahu juga dari IPK tersebut. Ya, itu mengenai informasi. Nah, sekarang tadi sistem udah, informasi udah. Sekarang manajemen, ya. Apa yang kalian ketahui tentang manajemen? Ya, semester 1 kayaknya udah belajar tuh. Ya, silakan. Siapa lagi? Silakan. Manajemen. Saya Siapa nih? Ya, Miranda apa Elsa? Miranda dulu. Silakan Miranda. Menurut saya manajemen itu proses pencapaian tujuan. Proses mencapai tujuan untuk menjadi efektif dan efisien. Oke, proses mencapai tujuan agar mencapai efektif dan efisien. Terima kasih. Ya, Mbak Elsa, silakan. Apa itu manajemen, Mbak Elsa? Menurut saya proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Oke, proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Terima kasih, Mbak Elsa. Ada lagi, apa yang dimaksud dengan manajemen? Ini di semester 1 mata kuliah pengantar manajemen, kalian harusnya udah terima ini. Ya. Udah kan? Pengantar manajemen? Oke, apa itu manajemen? Silakan. Sistem udah, informasi udah. Manajemen, sekarang apa itu manajemen? Oke, saya panggil kalau nggak ada Irfan Wahyudi, ada? Irfan Wahyudi? Ada. Ya, silakan Mas Irfan. Manajemen itu prinsip yang berkaitan dengan organisasi. Prinsip yang berkaitan dengan organisasi. Oke, good. Bentar ya, laptop saya sudah panas kayaknya. Saya jawab, Pak. Oke, siapa ini? Ahyadi, Pak. Aryadi, ya silakan. Manajemen merupakan suatu proses yang sistematiknya dalam mengorganisasikan sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, good. Oke, sudah ada 4 pernyataan ya, kita simpulkan sekarang. Sebentar dulu, ini laptop saya sudah mulai muter-muter. Oke, manajemen ya. Kalau kalian remind kembali di materi kalian semester 1 yakni di pengantar manajemen ya, adalah proses di mana anggota suatu organisasi menjalankan beberapa fungsi, diantaranya ada fungsi planning, perencanaan, kemudian organizing, pengorganisasian, kemudian actuating atau pengarahan, dan yang terakhir ada yang namanya controlling, ya, atau pengawasan, ya. Makanya dalam istilah manajemen paling sering atau paling kita tahu dasarnya adalah POAC kalau disingkat, POAC, POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Jadi orang-orang yang dalam organisasi merencanakan ya tujuan dari organisasi tersebut sesuai dengan visi misi yang dia tetapkan di awal berdirinya organisasi tersebut. Ya. Kita melakukan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Ya. Setelah perencanaan itu sudah kita lakukan, kita sudah buat planningnya, tahap selanjutnya organisasi atau orang-orang dalam organisasi tersebut ya melakukan yang namanya pengorganisasian. Saya pernah juga kita dengar istilah the right man in the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Maksudnya apa? Masing-masing anggota organisasi tersebut, tadi kalau saya ambil bahasa yang tadi mengungkapkan pendapat ya, memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Ya, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, memiliki skill yang berbeda-beda.
maka kita taruh orang tersebut di posisi yang berbeda-beda pula, ya. Misalkan Mbak Miranda keahliannya di marketing, maka saya taruh di marketing, ya. Atau Mbak Alfifa Vianyutias, ya, dia jago di SDM, saya taruh di posisi SDM. Mas Aryadi jago di IT, saya taruh di IT. Mas Iyung, Mbak Iyung jago di akuntansi, saya taruh di akuntansi. Ya. Jadi kita sudah mulai mengelompokkan. Ya, tadinya kita berdiri dalam satu nama, satu payung organisasi, kita sudah dikelompokkan menjadi organisasi-organisasi pengorganisasian di bawah organisasi perusahaan tersebut. Maksudnya apa? Ada unit kerja, ada divisi kerja. Ya. Berdasarkan apa? Ya, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi. Agar tujuan yang kita ingin capai tersebut, ya, itu bisa tercapai secara maksimal. Ya. Nah, selanjutnya, tujuannya sudah ditentukan, organisasinya sudah dibuat, yang dilakukan selanjutnya adalah masing-masing, ya, orang yang sudah ditentukan sebagai dalam tanda kutip memiliki wewenang seperti supervisor, seperti kepala unit, kepala divisi, dia melakukan tahapan selanjutnya itu adalah actuating, mengarahkan anggotanya, mengarahkan karyawannya atau mengarahkan bawahannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan job description yang sudah ditentukan pada saat kita melakukan organizing, gitu ya. Nah, setelah diarahkan, kalian bekerja satu sama lain, muncul yang namanya proses controlling, ya, atau pengawasan. Setelah diarahkan, diawasi. Makanya ada juga kegiatan di kantor itu yang namanya audit. Ya, itu sebagai salah satu media mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Sejauh mana pekerjaan sudah dilakukan, ya. Sejauh mana tujuan tersebut sudah dicapai, apa kendalanya, ya. Ketika kendala itu timbul, apa solusinya, sehingga nanti di masa yang akan datang, jika menemukan kendala seperti itu, kita sudah siap. Itulah proses manajemen. Jadi, manajemen adalah suatu proses di mana anggota organisasi melakukan perencanaan demi bisa menyusun struktur organisasi sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota organisasinya yang kemudian dapat diarahkan dan dapat diawasi secara periodik, ya, dalam jangka waktu tertentu demi tujuan yang telah ditetapkan tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Itu manajemen. Oke. Kemudian informasi pada tingkat manajemen, ya, terbagi menjadi 3 informasi, ya. Ada 3 informasi yang bisa kita bagi, ya, dalam tingkatan manajemen. Yang pertama ada informasi strategis, ya, digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang, ya. Kemudian ada informasi taktis untuk keputusan jangka menengah, dan informasi teknis untuk keperluan operasional sehari-hari. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak nih masing-masing informasi tersebut? Ada teknis, taktis, dan strategis. Teknis sehari-hari, ya, taktis jangka menengah, terus strategis jangka panjang. Ada yang bisa kasih contoh masing-masing informasi tersebut? Taktis, strategis, ya, teknis. Informasi apa, ayo? Jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Ya. Kayaknya di pengantar manajemen juga pernah dibahas itu. Bangga di pengantar bisnis kalau nggak salah. Informasi apa? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Contohnya.
Silakan, Mbak Yung, mau bicara? Ya, silakan. Jangka pendek dulu. Ya, jangka teknis deh. Informasi teknis. Kayak misalnya informasi jualan itu Pak. Kalau jangka pendek itu Apa? terus kalau misalkan tentang persediaan gitu informasinya biasanya. Oke, bagus. Itu informasi teknis ya? Ya. Jangka pendek. Oke, thank you, Mbak Yung. Mas Irfan mungkin mau menambahkan? Ya, informasi teknis apa? Informasi yang mendukung operasional sehari-hari. Apa coba? Informasi apa? Contohnya, bisa Mas Irfan? Oke, gimana Mas Irfan? Bisa? Oke. Belum ada bayangan ya Mas Irfan ya? Coba Mas siapa nih yang belum saya panggil? Ya. Yang belum saya panggil. Mas Saiful Malik deh. Informasi teknis itu apa Mas Saiful Malik? Contohnya. Menurut Mas Saiful Malik, informasi teknis yang berkaitan dengan operasional sehari-hari, itu contohnya apa? Ayo, mana nih suara laki-lakinya? Perempuan terus nih yang sering ngomong nih. Bingung? Oke. Gambaran Pak. Pas, Pak. Gimana? Belum ada gambaran. Belum ada gambaran. Oke, nggak apa-apa. Mungkin informasi teknis, tadi kata kuncinya apa? Yang mendukung operasional kita sehari-hari. Ya, ambil contoh, tadi Mbak Yung penjualan gitu ya. Dalam penjualan, informasi apa sih yang kita butuhkan sebagai bahan atau senjata kita agar bisa menjual apa yang kita tawarkan. Minimal menawarkan lah kalau belum bisa menjual. Informasi apa? Ya, salah satunya adalah product knowledge. Ya. Simple kan? Product knowledge. Misalkan kalian apa? Misalkan kalian telur aja Pak tuh. Gimana? Pedagang telur Pak. Dagang Maksudnya, telur. Iya, kan itu kan kebutuhan sehari-hari. Itu kan kebutuhan sehari-hari kan? Ya. Nah, kalian harus bisa, yang dagang telur kan banyak. Ya, nggak hanya satu orang. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya atau kalian sudah siapkan jawaban, apa sih yang membedakan telur kalian dengan telur yang lain? Karena kalian harus bisa tuh, kalau dulu bahasa saya di marketing harus punya, kita harus pegang kekuatan dari produk tersebut apa? Ya mungkin dari soal segi harga, terus transportasi pengirimannya, terus dari segi kualitas telurnya, atau mungkin dari segi ukuran telurnya. Betul. Kita bisa bilang ke customer, nih telur kita harganya dibandingkan yang lain ya lebih kompetitif, tapi kualitasnya bisa dipastikan. Ketika Bapak Ibu buka telurnya, nggak ada telur saya yang busuk. Ya. Kalau mengenai pengiriman kita sudah sesuai dengan prosedur yang maksimal sehingga bisa menjaga suhu telur tersebut tetap terjaga demi bisa menjaga kualitas telur tersebut. Nah, itu kan product knowledge. Ya. Kayak mobil, kalian jadi sales mobil, ya. Mobil Avanza, orang udah pada tahu Avanza. Tapi kan kalian harus belajar dong. Ya. Ini Avanza mobil seperti apa? Kalau ada yang nanya kalian nggak bisa jawab, gimana kalian bisa menjalankan aktivitas operasional kalian? Belum sampai tahap menjual ya, minimal menawarkan saja dulu. Ya, yang ada disuruh supervisor kan, tuh ada customer maju, nawarin, apa yang kalian lakukan? Diem, canggung, grogi. Karena apa? Kalian nggak tahu ya produk knowledge-nya seperti apa. Itu salah satu contoh informasi teknis, produk knowledge yang mendukung operasional sehari-hari. Atau kalau
Saya juga pernah dulu kerja di toko CD ya, waktu kuliah S1 semester 4. Kalian mungkin pernah dengar namanya Distara, itu saingannya Aquarius, ya, dalam menjual toko CD atau toko yang isinya tuh CD, DVD, earphone, pokoknya aksesoris lah tentang musik. Nah, kalau di toko tersebut, kita kan jadi hafal customer yang sering beli di situ, terus karakteristiknya seperti apa. Nah, kita udah tahu nih info, si Bapak A ternyata sukanya lagu ini, si Ibu B sukanya lagu ini. Akhirnya apa? Saya tawarkan kan lagu-lagu yang sesuai dengan tipenya dia. Jangan dia suka tipe jazz, saya tawarkan rock. Yang ada suruh pergi saya. Ya, jangan dia suka film action, saya tawarkan film horor. Ya, kabur dia. Nah, karena saya sudah tahu, saya tawarkan tuh, makanya kadang ada yang belanja sama saya, bisa dalam CD saja, bisa totalnya 3 juta, 5 juta di zaman itu ya. Kenapa? Saya sudah tahu produk knowledge-nya. Dan saya tahu informasi mengenai kesukaan dari pelanggan tersebut, jenis filmnya apa, musiknya apa. Kan operasional ya, saya sebagai sales. Itulah pentingnya kita mengetahui suatu informasi. Ya. Kemudian, informasi taktis digunakan untuk mengambil keputusan jangka menengah, mencakup informasi tren penjualan yang dapat dipakai untuk menyusun rencana penjualan. Nah, itu udah jangka pendeknya tadi, product knowledge. Jangka menengahnya apa? Kita naik lagi. Ya. Untuk mengetahui tren. Ya. Informasi mencakup tren penjualan yang dapat dipakai. Oke. Apa? Jangka menengah. Tren. Kita bicara tren. Ya. Oke, masuk. Kalau nggak ada yang bisa jawab, contohnya gini. Kita mau dagang kopi. Ya. Kopi kan banyak ya. Ya. Kita udah tahu kopi itu misalkan di seluruh Indonesia dari mana aja, terus jenisnya apa aja, ada Robusta, misalkan kayak gitu kan. Nah, jangka pendeknya, kita tahu nih, kita pelajari produk knowledge masing-masing dari produk-produk kopi tersebut, ya kan? Nah, jangka menengahnya, kita lihat trennya. Nah, tren kopi yang disukai masyarakat itu saat ini kopi yang seperti apa? Misalkan kopi cappuccino, misalkan gitu. Akhirnya kita kembangkan, ya, kopi cappuccino dari toko kopi kita. Atau misalkan lagi boba, boba kan banyak ya, ya. Trennya adalah tren boba. Nah, tapi untuk membedakan satu boba dengan boba lain, mereka melakukan riset, ya. Mereka melakukan riset. Ya, kira-kira untuk meningkatkan penjualan mereka, apa nih yang bisa dia tonjolkan dari bobanya tersebut? Ya, antara si minum, antara si produk boba sekarang teguk gitu ya. Itu bedanya apa? Kan sama-sama minumannya sebenarnya sejenis kan, sebenarnya boba, ya. The Potter ya kalau nggak salah ya. Itu apa bedanya? Chat Time itu apa bedanya? Trennya boba, ya. Akhirnya mereka melakukan riset dan sama-sama menjual yang namanya boba tersebut. Ya. Tadinya kopi ditambahkan minuman seperti boba tersebut. Itu berdasarkan tren. Ya. Kemudian jangka panjangnya, atau informasi strategis, digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang, tindakan pesaing, langganan, rencana peluasan perusahaan, atau produk baru. Contoh kasus lainnya, kalau kita mencakup tiga informasi ini, bisa kalian lihat dari studi kasus Mitsubishi. Kalian tahu Mitsubishi, mobil Mitsubishi? Ya. Oke. Mitsubishi dulu, dia bermain di level atau segmentasi, ya, adventure, yang Pajero, sama Niaga, Mitsubishi Colt. Ya. Nah, suatu ketika mereka ingin meningkatkan penjualan di atas produk Mitsubishi. Nah, secara teknis, mereka sudah tahu lah produk knowledge-nya kan, masing-masing. Tapi jangka menengahnya, mereka ingin melihat tren mobil di Indonesia tuh paling banyak penjualannya apa. Oke. Mereka kirim tim riset. Jangka menengah. Survei. Ternyata ditemukan bahwa di Indonesia, jenis mobil yang paling banyak disukai atau paling banyak dibeli oleh masyarakat adalah tipe MPV. Seperti Avanza atau Xenia. Seperti itu. Yang kapasitasnya 7 orang.
Karena kalau kata prinsip orang Indonesia, kalau jalan naik mobil nggak seru kalau cuma sendiri atau sedikit orang, ya paling nggak harus rame-rame. Ya. Maka dia riset nih, ternyata paling banyak disukai adalah MPV. Nah, informasi tersebut akhirnya sampai ke tangan ke divisi development. Ya. Mereka jangka strategis ya atau jangka panjangnya mulai merancang ya produk MPV ya untuk bisa mengisi kekosongan slot segmentasi di Mitsubishi. Sehingga berdasarkan hasil riset tersebut mereka bikin MPV, kemudian pelajari pesaingnya apa. Yang paling banyak dibeli pada saat itu adalah misalkan Avanza sama Xenia. Iya, gitu ya. Toyota, Avanza dan Xenia dari Astra. Nah, mereka cari tahu dulu apa sih keunggulan dan kelebihannya dari produk tersebut. Dan dari masyarakat, mereka ingin mendapatkan informasi apa sih yang mereka harapkan dari produk-produk yang ada di MPV tersebut. Nah, mereka kumpulkan informasi, ya, masukkan ke dalam sistem, mereka putuskan berdasarkan informasi tersebut. Nah, keputusan informasi strategisnya adalah membuat produk baru yang namanya mungkin sekarang kalian bisa lihat Mitsubishi Xpander. Ya kan? Xpander itu muncul belum lama kan? Pak, 2019. 2019 enggak, Xpander itu 2015 atau 2010. Pokoknya masih baru lah dibandingkan Avanza. Ya. Nah, Xpander muncul jeder dengan konsep dan desain yang ala Mitsubishi atau yang Mitsubishi dapatkan dari hasil riset mereka. Apa yang terjadi? Kalian tahu nggak penjualan Xpander? Seperti apa? Meningkat, Pak. Bukan meningkat lagi, Mas. Mengalahkan Avanza dan Xenia. Tadinya Avanza dan Xenia itu peringkat 1 penjualan MPV di Indonesia, dengan kehadiran Xpander berdasarkan hasil riset ya, yang mereka lakukan dengan serius dan informasi yang mereka kumpulkan dari berbagai banyak sumber, sehingga muncullah Xpander. Akhirnya Xpander menjadi mobil nomor 1 penjualannya mengalahkan Avanza dan Xenia. Padahal Avanza dan Xenia itu sudah menjadi mobil nomor 1 di segmen MPV selama beberapa dekade. Ya, itulah salah satu contoh kasus informasi strategis. Ya. Pertama dari produk knowledge-nya, dia ngeliat tren pasarnya seperti apa, dari tren pasar itu akhirnya mereka putuskan, kita mau ngapain nih? Mau bikin produk baru nggak? Sanggup nggak? Sanggup. Ya, apalagi Mitsubishi juga brand image-nya udah masuk lah ke bayangan masyarakat Indonesia bahwa mobil-mobil Mitsubishi itu mobil-mobil yang tangguh. Ya. Dan juga cepat, kayak Lancer gitu kan, mobil cepat. Kalau yang tangguh, Pajero, siapa yang nggak tahu? Muncul Xpander, modelnya kayak Pajero, tapi MPV. Keker kan? Ya, lebih tepatnya mungkin sejarah mobilnya rally, Pak. Iya. Akhirnya apa? Nomor 1. Kasus lain ada juga? Ada. Kalian tahu PT Wings Food? Tahu, PT Pak. Wings Food? Ya. Pernah ada satu kasus yang menarik juga di pasar mie instan. Kalau kalian pernah dengar, Wings Food produknya apa? Kalian tahu Wings Food mie instannya? Mie sedap. Mie sedap, betul, mie sedap. Nah, pasar mie instan waktu itu dikuasai oleh PT Indofood. Ya, dengan produknya ya Indomie. Makanya sudah ada brand image sekarang kalau beli mie instan di warung pasti bilangnya ada Indomie nggak? Padahal yang kita cari bukan Indomie. Nah, akhirnya Wings Food riset dah tuh. Sama cara ngerisetnya juga hampir sama seperti Mitsubishi. Mengeluarkan produk mie sedap. Hingga akhirnya mie sedap itu pada satu ketika mengalahkan Indomie dalam penjualan. Mungkin satu lagi juga Le Mineral sama Aqua, Pak. Nah, Le Mineral bisa juga itu. Sekarang kan rata-rata orang beralih ke Le Mineral ya kayaknya ya, daripada ke Aqua. Ya mungkin dari knowledge marketingnya mengeluarkan yang ada katanya manis-manisnya. Iya, itu bisa juga. Jadi poin yang mau kita ambil di sini adalah dari informasi yang kita dapatkan, kita bisa memilah-milah informasi tersebut akan kita masukkan ke informasi teknis, taktis, ataupun strategis. Gitu ya. Jadi begitu krusialnya informasi. Ya. Makanya nggak segan-segan orang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ya, kayak kalian pikir aja,
Mitsubishi sama Wingfoot, ya, berapa biaya yang dia keluarkan untuk mendapatkan informasi tersebut? Nah, kalau digarap dengan serius, hasilnya apa? Memuaskan, kan? Mereka bisa mengalahkan kompetitornya. Ya, padahal tadinya niatnya hanya ingin ya bersaing sedikit lah, atau mengambil ceruk pasar yang sedikit, tapi kenyataannya nomor 1. Ya, itu 2 kasus yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kasus lain kayak seperti Lime Mineral atau kasus lain itu banyak sebenarnya. Ya. Oke. Nah, kalau dari Bagan sistem informasi, ya, kunci atau core dari yang namanya sistem informasi adalah prosedur kerja. Ya. Tujuan kita tuangkan ke dalam prosedur kerja, user dalam melakukan aktivitas pekerjaan dan juga dia berpatokan kepada prosedur kerjanya, sesuai nggak dengan prosedur kerjanya, ya. Kemudian setelah diolah mengikuti prosedur kerjanya ini, ya, keluarlah outputnya informasi berupa data terformat, teks, gambar, suara, dan video, dan segala macamnya. Nah, prosedur kerja ini juga bisa masuk informasi di dalamnya. Dan dari prosedur kerja tersebut, kita juga bisa menggunakan teknologi informasi. Dan dari prosedur kerja bisa menghasilkan teknologi informasi baru, seperti perangkat keras, hardware, software, dan data. Inilah cara kerja yang dilakukan orang dan teknologi informasi saat ini. Ya, jadi core-nya atau sebagai penghubung elemen-elemen tersebut, ya, orang, sistem informasi dan sistem informasi adalah prosedur kerja. Core-nya itu. Makanya di awal saya bilang kenapa prosedur kerja itu sangat penting. Ya. Apakah semua perusahaan membutuhkan prosedur kerja? Ya. Karena dalam sistem informasi, apalagi zaman sekarang, prosedur kerja inilah yang merupakan core, ya, atau inti dari setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Itu ya, prosedur kerja. Oke. Manfaat sistem informasi untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya, ya nanti kalian bisa bacalah manfaat sistem informasi apa. Kemudian selanjutnya 5 komponen sistem informasi, ya, terbagi menjadi mesin, ya, data, dan manusia. Mesin terbagi menjadi hardware dan software, ya. Manusia terbagi menjadi orangnya dan penyusunan prosedurnya, sehingga mereka saling berinteraksi seperti yang gambar ini, ya, menghasilkan data. Lagi sekarang zamannya big data, ya. Kalian pernah dengar yang namanya big data? Ya, zaman sekarang big data dan KYC, know your customer. Ya. Dari data-data tersebut kita bisa tahu kesukaannya apa, terus aktivitasnya apa aja, tinggalnya di mana, ya, sehingga kalau kita melakukan pendekatan ke customer tersebut, kita tinggal baca aja dari data-data tersebut. Bahkan saking krusial data tersebut, banyak juga yang menjual belikan. Ya. Saya dulu di Valbury Asia Future kerja di Forex, ya, setelah dari bursa, ya. Saya mau mencari klien, misalkan gitu ya. Nah, saya harus punya database, ya, orang-orang yang harus bisa saya tawarkan. Itu ada yang menjual, Mas, data nomor telepon, ya, di bank. Misalkan 500.000, berapa ribu nomor, ya. 500.000, 100.000 nomor, 80.000 nomor. Makanya jangan heran kalau sekarang di handphone kalian ada SMS masuk yang nggak dikenal. Bahkan invite WA kita atau bahkan nelpon kita yang kita nggak kenal. Saya pernah tuh Pak kerja di trading Pak. Oh, di trading pernah juga? Di mana? Di PT Royal Trust Said Sudirman. PT apa namanya? PT ini Royal Factory. Jadi dia tuh lebih mengutamakan kayak emas online gitu Pak. Oke, ya itu di komoditi. Saya juga ada semuanya. Nah, di Valbury itu ada forex, mata uang, ada komoditi, gold, terus ada indeks juga, IISG, yang segala macamnya. Banyak lah, ada minyak mentah juga. Ya. Pak, kerjanya Pak. Hah? Gimana? Dari database yang kita dapat itu kita harus connecting satu persatu kan. Ah iya. Bener kan? Kita harus connecting satu persatu, kita teleponin, bahkan dia
nomor saya dapat dari mana, Mas? Dia nggak tahu kita beli atau kita dapat dari teman kita di bank. Ya, salah satu contoh kecilnya data nomor telepon itu diperjualbelikan. Kalau kalian mau menyadari, kalian isi pulsa lah di counter. Nomor kalian kan ditulis di situ. Ya. Kalau saya jadi penjaga counter, saya bisa jual itu. Ya. Nomor-nomor telepon tersebut itu ada harganya. Karena apa? Itu terkoneksi kan, nomornya pasti nyambung. Karena orang baru ngisi pulsa di situ. Ya, udah kirim, butuh pinjaman online, klik ini. Itu salah satu data. Ya. Sistem. Nah, ini gambaran sistem informasi yang sederhana. User kita sebagai pengguna masuk ke dalam sistem informasi, ya. Demi tujuannya apa? Membuat laporan harian penjualan. Di mana data-data yang kita sudah masukkan dalam sistem informasi tersebut, ya, bisa kita jadikan berkas atau file, ya, yang sewaktu-waktu bisa kita panggil lagi ke dalam sistem informasi tersebut, ya, atau bisa kita simpan kalau kita sudah input, ya. Kalau di akuntansi, sistem informasi, akuntansi ya, sistem yang paling banyak digunakan kalau di bursa dulu namanya Sun System. Kalau di Unpam, kalau nggak salah ada trainingnya, saya lupa, Zahir ya kalau nggak salah. Training Zahir ya untuk aplikasinya. Atau Accurate ya. Zahir Accurate. Itu kan sistem informasi akuntansi. Di mana dalam sistem tersebut kita bisa masukkan data-data keuangan di perusahaan, kita bisa input menjadi laporan keuangannya, ya. Kita bisa simpan hasil yang kita input menjadi berkas, atau kita menjadikan output menjadi laporan keuangan, laporan bulanan, laporan tahunan. Kerjaan kita cuma ada di satu sistem itu saja, sistem informasi akuntansinya, Accurate, Zahir, atau Sun System. Nah, ini kalau kita definisikan secara garis luar, secara garis besar, apa itu sistem informasi manajemen? Kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi yang cenderung berhubungan dengan pengolahan informasi yang berbasis pada komputer atau computer-based information processing dengan mempertimbangkan informasi apa, untuk siapa, dan kapan harus disajikan. Ya, jadi informasi tersebut diolah dengan bantuan atau berbasis computerized kalau zaman sekarang. Semua sudah terkomputerisasi, ya. Data-data semua sudah tersimpan, terdokumen dengan baik, ya, dengan bantuan komputerisasi. Sama kayak Vicon ini, ada recordnya, saya punya datanya yang bisa saya akses berkali-kali. Beda kayak kuliah offline, ya, nggak bisa saya record, ya. Ya. Jadi siapa yang mau ngomong apa, terus apa yang saya bahas, kadang kalau offline kan lupa. Tapi kalau online, oh si ini ngomong ini nih di online, si ini begini, ya, ada datanya recordnya. Ya. Semua sudah terkomputerisasi. Nah, apa organisasi? Nggak usah saya bahas mengenai definisi organisasi, pasti udah pada tahu semua. Ya, cara kerja organisasi. Nah, kita bahas di sini hubungan timbal balik antara information system dan organisasi. Hubungan yang terjadi antara sistem informasi dan organisasi. Ini organisasi, ini teknologi informasinya. Ya. Faktor penengahnya atau penghubungnya ada beberapa aspek. Pertama, lingkungan, budaya, struktur, proses bisnis, politik, dan keputusan manajemen. Saya ambil contohnya, ya, mengenai struktur organisasi. Ya. Struktur organisasi, kalau kita kaitkan hubungan timbal balik antara IS dan organisasi, kalian bisa lihat dari struktur organisasi menentukan persetujuan berjenjang suatu aplikasi. Ya. Contoh, Mas Aryadi junior admin. Ya. Authorize-nya buat apa aja? Atau kewenangannya sejauh mana? Misalkan cuma buat nginput. Nah, dia input aja di situ, ya, data-datanya. Kemudian Mas Saiful Malik sebagai senior admin. Nah, apa yang dikerjakan oleh Mas Aryadi direview dulu nih oleh Mas Saiful Malik, ya. Kalau ternyata hasilnya oke, dilanjutkan lagi di atas. Di atasnya proses apa?
approval. Ya, persetujuan. Approvalnya ke siapa? Misalkan ke Mbak Iyung Mutmainah, supervisornya. Ya, udah diinput oleh Mas Aryadi, direview oleh Mas Saiful Malik, kemudian di-approve oleh Mbak Iyung Mutmainah. Ya, itu salah satu contoh hubungan timbal balik information system dengan organisasi. Itu bisa kita setting tuh kewenangannya. Siapa bisa mengakses apa, terus sejauh mana batasan yang bisa dia browsing dalam aplikasi tersebut, itu bisa disetting. Ya, kalau di kantor namanya segregation of duty, leveling. Ya, jadi pembagian. Dan di zaman sekarang, kalau kita bicara ISO 27001 kalau nggak salah, tahun 2015 dulu, mengenai sistem manajemen keamanan informasi, ya, semua pekerjaan harus ada segregation of duty-nya. Jadi harus ada controlling-nya, leveling. Ya. Nggak bisa tuh Mas Aryadi yang input, dia yang review, dia yang approve. Ya. Nanti bisa ada potensi kecurangan atau korupsi di sana. Ya, makanya harus ada controlling-nya. Itu yang dinamakan segregation of duty atau leveling. Dan sudah diatur ke dalam, kalau standar internasional ISO, itu ISO 27001. Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Oke, kemudian apalagi contohnya? Nah, kita kaitkan dengan budaya. Ya, kenapa kita kaitkan dengan budaya? Salah satunya adalah mesin absen. Ya. Zaman saya, mungkin juga di zaman kalian, nggak merasakan absen dulu menggunakan secari kertas. Ada mesinnya, terus dimasukkan. Trik, absen. Pulang juga gitu. Trik, absen. Nah, budayanya apa? Ya, saya pernah juga diceritakan oleh orang tua saya. Ya, saya titip aja kartu absennya ke, mohon maaf, ke OB atau CS. Cleaning service. Kenapa? Mereka kan datangnya pasti pagi-pagi di antara karyawan di sana. Staff agak siangan. Titipin di sana, kalau udah deket, ya udah tinggal diabsenin. Ya. Jadinya apa? Ya datang siangan pun nggak dianggap telat, kan udah dicetrekin kartunya. Ya. Nah, beda sama sekarang. Kalau absen kantor, kerja pakai apa? Jempol. Ya. Fingerprint, Pak. Betul, pakai fingerprint. Ya. Bisa jari kalian titipin ke orang. Nggak bisa kan dititipin ke orang. Bahkan saking crowded, saking hektik fingerprint itu, saya pernah ngalamin dari parkiran bursa itu, jam masuk bursa itu kan maksimal 8.15, saya 8.14, ya. Lari sampai atas 8.16, tetap aja dipotong gaji telat, beda semenit doang. Karena apa? Fingerprint itu datanya udah tersistem. Kalau kertas, ya kan bisa lah kita mundurin dulu, alatnya masih manual kan, jamnya di backdated. Ya kalau sistem kan udah ke server, nggak bisa kita otak-atik. Beda 1 menit potong gaji. Ya, habis itu ya cuma bisa meratapi nasib aja. Itu berapa kali saya kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Saya pernah juga dulu ngakalin. Jempol saya ini, saya pakai kertas minyak. Kan sidik jari saya ini kan nempel. Ya, saya coba tempelin di situ. Trik, ya bisa. Ada cara-caranya lah. Ya semakin, ya Indonesia kan orang yang kreatif ya. Semakin canggih teknologi, ada aja modifikasinya kan. Seperti ini juga, fingerprint bisa juga kita akal-akalin. Kalau ketemu caranya, tapi jangan diikutin ya. Oke, terus ada 6 tujuan bisnis strategis ya. Kenapa perusahaan itu mau atau rela berinvestasi dalam sistem informasi? Karena kalau kita bicara investasi dalam sistem informasi, itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Dari yang tadinya manual, tradisional menjadi modern, penuh sistem, itu investasinya banyak. Bahkan bisa mencapai harga miliaran atau ratusan juta. Ya. Kenapa sih perusahaan mau? Ya. Nah, alasannya, pertama, ada yang namanya operational excellence. Ya. Kedua, new product, service, and business model. Ketiga, customer and supplier intimacy. Keempat, improve decision making. Ya. Keenam, competitive advantage.
kelima competitive advantage, keenam survival. Nah, yang ini nanti kalian bisa baca definisi-definisinya di modul. Nah, kenapa perusahaan mau menginvestasikan uangnya? Ya, karena ini, ya, operational excellence, bisnisnya terus meningkat untuk mencapai profitabilitas yang tinggi, ya. Terus dibutuhkan alat yang bisa mengefisiensikan pekerjaannya, ya, sehingga produktivitasnya lebih tinggi. Cuman sayangnya dengan keadaan sistem informasi atau kemajuan teknologi, ya, dengan iming-iming kemudahan kita melakukan pekerjaan, efisiensi, efektif, yang terdampak adalah balik lagi ke kita sendiri sebagai user. Ya. Kenapa saya bicara seperti itu? Contoh lagi, sebelum dibuatnya atau sebelum perusahaan menginvestasikannya, misalkan di aplikasi Zahir, gitu ya, masih manual. Satu pekerjaan admin, ya, satu pekerjaan pembuatan laporan keuangan, gitulah, bisa dikerjakan oleh 4 atau 5 orang. Tapi dengan adanya sistem yang namanya Zahir itu, tadinya 5 orang untuk membuat satu laporan keuangan, 1 orang saja cukup, atau 2 orang saja cukup, ya. Apa yang akibatnya yang akan terjadi selanjutnya? Akibatnya, ya, bisa salah satunya mutasi mungkin ya ke unit kerja yang lain, atau pahit-pahitnya PHK, ya, pemutusan hubungan kerja. Itu salah satu faktor kemajuan atau akibat dari organisasi atau perusahaan menginvestasikan uangnya di sistem informasi atau teknologi informasi. Contoh nyatanya apa? Kalian lihat ke gerbang tol. Pintu masuk tol. Ya. Dulu Jasa Marga, ya, kalau misalkan ingin melayani pengguna jalan tol, ingin masuk ke jalan tol, ya, dia harus bertemu dulu kan, transaksi dulu dengan penjaga tolnya. Ya. Dia kasih uang, ya, uang kertas, dikembalikan, sehingga kata Jasa Marga prosesnya lama. Ya, belum tentu uangnya uang pas, kalau kembalian nyari dulu. Ya, kalau kembalian dia nyari dulu, terus mengakibatkan antrian yang panjang sebelum dia bisa masuk ke gerbang tol, sehingga Jasa Marga menginvestasikan, ya, untuk mempercepat proses tersebut ke dalam sistem informasi. Sistem informasinya atau teknologi informasinya apa? E-tol. Sama flash, Pak. Ya, itu e-tol, flash. Oh, sama nih. Namanya e-tol, tapi e-tol itu kita bisa pakai turunannya e-money. E-money itu ada flash, ada Mandiri kan, ada BRI juga. Dengan adanya e-tol tersebut, kita tinggal tap aja kan. Tinggal tap, akhirnya apa? Akhirnya kita bisa lihat sekarang gimana keadaan pintu tol. Banyak nggak penjaganya dibandingkan dulu sebelum ada e-tol. Ya. Bahkan jangankan tol, di berbagai mall saja sekarang sudah diatur tuh bahwa parkir itu bayarnya pakai e-tol. Kayak di Aeon, ya, Aeon BSD itu sekarang rata-rata pakai e-money, ya. Sehingga karyawannya sedikit demi sedikit akan dikurangi. Itu dampak negatif juga dengan kehadiran sistem informasi di suatu perusahaan. Satu sisi menguntungkan, ya, di satu sisi menguntungkan bisa membuat kita sebagai user lebih efektif, efisien dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Tapi di sisi lain, kita juga harus waspada, sewaktu-waktu kita bisa makin sulit mendapatkan pekerjaan. Makanya kan sekarang arahnya kalau di Indonesia atau di berbagai negara, orang tuh diarahkan berwirausaha, ya, bukan mencari pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan. Kenapa? Kalau kita mencari pekerjaan, saingan kita bukan sesama manusia lagi, tapi dengan sistem. Ya, makanya dulu saya ketawa-tawa kalau nonton Terminator atau Doraemon yang robot itu kan, Terminator, manusia akan digantikan oleh robot, robot akan, ya, manusia akan hilang lah. Bisa jadi. Ya, sekarang aja robot kan juga ada yang namanya sistemnya artificial intelligence kalau kalian mau cari tahu. AI. Di mana AI itu berisi tentang kecerdasan buatan.
Ya, bayangkan di luar negeri Uber mobilnya otonom, bisa jalan sendiri. Kalian bisa bayangkan nanti suatu-waktu gimana orang ada posisi nggak kalau misalkan jadi apa driver, ya nggak ada lagi pekerjaan driver kalau mobil udah bisa jalan sendiri semua, ya kalau sudah berhasil karena adanya AI itu. Ya, Mas Aryadi mau nambahkan? Nggak? Kira mau nambahkan. Ya, itu untungnya belum berhasil kalau yang mobil otonom. Di luar negeri aja nggak berhasil, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia nyoba mobil berjalan sendiri, tahu sendiri, sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Udah ada Pak, teknologi mobil brandnya Tesla Pak. Ya, Tesla ada. Tapi kalau di Indonesia belum bisa maksimal, dan di luar negeri belum dijadikan sarana transportasi publik. Dia bisa melalui, kalau di tol doang karena melalui sensor itu loh Pak, jalan di tol, tapi selain jalan raya tidak. Karena belum ada, karena jalan tol itu jalan bebas hambatan. Iya. Ya, tadi saya bilang kalau di jalanan umum, ya rata-rata ya ada kejadian kayak gitu kan, belok kiri ke kanan, belok kanan ke kiri. Paling kalau maaf ya saya potong Pak. Ya, paling ya buat apa tuh waiters atau resepsionis kan sudah melalui robot ya kalau dibuat di luar, khususnya di Jepang. Ya. Bahkan kalau kalian lihat bank, kalian yang mau kerja jadi customer service, sekarang kan rata-rata layanannya sudah online, buka rekening saja sudah online. Bisa kalian bayangkan nanti ke depan, apakah masih ada posisi customer service? Ya. Tidak. Dengan keadaan sistem informasi yang berkembang, ya itu kalian bisa simpulkan nanti. Jadi di satu sisi informasi sistem itu bisa membantu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas, tapi di satu sisi ya kalian siap-siap sebagai calon-calon karyawan, calon-calon tenaga kerja butuh effort yang ekstra dalam mendapatkan pekerjaan kalian, gitu ya, pekerjaan yang kalian inginkan. Oke. Mungkin materinya sampai di situ saya sampaikan. Sekarang saya mau menyampaikan tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok saya cuma satu, nggak banyak-banyak. Satu kalian kerjakan dalam beberapa waktu. Saya jelaskan dulu ya tugas kelompok ya. Oke, ini tugas kelompoknya. Membuat blog mengenai aplikasi sistem informasi dalam bisnis. Sekali lagi ya, blog, bukan vlog. Kalau blog itu berarti tulisan. Nanti saya share juga ini filenya atau tugasnya ke grup WA. Ya. Setiap kelompok, satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok. Berarti kalau di kelas ini ada 26 mahasiswa, ya, satu kelompok isinya 4 orang, ya. Tapi ada 2 kelompok yang isinya 5 orang, ya. Karena kan 26 ya. 6 kelompok 4 orang, ya berarti 6 kelompok, 4 kelompok isinya 4 orang, 2 kelompok isinya 5 orang. Biar bisa mengakomodir 26 mahasiswa tersebut. Nah, temanya ya. Kalian bisa pilih masing-masing tema ini. Nanti bisa kalian pilih temanya di sini, ya. Kalian tentukan masing-masing kelompok apa, misalnya supply chain, enterprise, ada 30 tema. Dari 6 kelompok, pilih satu, ya. Dan jangan sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, ya. Ada 6 tema, kalian pilih satu, jangan sama, ya. Kemudian naskahnya dibuat minimal 12 halaman, maksimal 20 halaman. Ini prosedurnya ya. Ini prosedurnya. Ini pekerjaannya membuat blog. Nah, judul blog harus ada informasi judul blog, tambahkan logo Unpam. Kemudian yang paling penting, sorry saya agak-agak pilek. Blog itu terdiri dari 3 bab. Bab 1, teori materi SIM. Teorinya itu bisa kalian ambil dari modul di LMS, bisa dari buku, bisa juga dari Google. Yang penting sesuai dengan tema yang dipilih. Misalkan tema yang mau diambil adalah disruptive innovation, maka teorinya mengenai disruptive innovation. Terus bab 2 studi kasus, ya studi kasusnya apa? Kalian jelaskan di situ. Kemudian bab 3 kesimpulannya apa? Dan ada daftar pustakanya. Ya.
Nah, bagian akhir bloknya, ya, kalian terus reviewer nama saya. Ya. Kemudian draftnya kalian simpan dalam format PDF, ya, kirim ke email saya, ya, dengan nama file dan subjek emailnya, nama kelompok dan judul tulisannya, judul blognya. Dikumpulkan paling lambat seminggu sebelum UTS. Nah, diperhatikan ya subjek email ini. Dan saya paling nggak suka kalau ada yang ngirim email itu, cuma ngirim email, syukur-syukur ada subjeknya. Kadang nggak, cuma attachment. Body emailnya nggak ada. Nah, pertanyaannya kalau kalian kerja di kantor, apa seperti itu? Kan enggak. Ya, kita belajar profesional juga. Kalian tuliskan di body emailnya maksud tujuannya apa, subjeknya apa. Maksudnya di body email, kalian jelaskan nama kelompoknya siapa, ya. Kalian paham lah. Ya. Kemudian, selain kalian kirimkan PDF ya, kalian juga kirimkan PowerPoint-nya. Ya. PowerPoint-nya kalian bikinkan, ya. Nanti kalian presentasikan di Vicon 2 dan Vicon 3. Tanggal Vicon 2 dan Vicon 3 itu kapan, dan tanggal sebelum UTS itu kapan, kalian lihat saja di jadwal. Saya belum hafal jadwalnya. Ya. Jangan nanti bilang, kok dadakan Pak, suruh ngumpulin sekarang? Ya, saya sudah sampaikan ya, sebelum UTS, Vicon 2, Vicon 3. Tinggal tanggalnya kalian lihat, tanggal berapa. Nanti saya kasih juga ini filenya. Ya. Kemudian blog itu, atau tulisannya harus sudah tayang di internet. Maksudnya tayang di internet itu kalian publish di Blogspot atau WordPress, ya. Kemudian paling lama pada saat pelaksanaan UTS. Kalau UTS 5 hari sampai Jumat, berarti hari Jumatnya kalian harus sudah publish tugas tersebut di Blogspot atau WordPress. Blogspot atau WordPress siapa? Salah satu anggota kelompok saja. Tidak perlu semuanya. Kalau anggotanya ada 4, nggak perlu 4 yang upload di Blogspot atau di WordPress. Salah satu aja. Yang penting ada URL-nya kan. Nanti URL-nya juga dicantumkan di email. Jadi di email itu yang kalian kirimkan pertama PDF-nya. Ya. Pastinya kan PDF-nya apa yang ada di PDF itu nanti apa yang kalian publish di Blogspot. Ya. Kemudian yang kedua PowerPoint-nya. PowerPoint pastinya isinya adalah poin-poin dari PDF kamu itu. Ya, yang nantinya akan kalian presentasikan di Vicon 2 dan Vicon 3. Kemudian, temanya pasti beda-beda ya. Kemudian di dalam email, kalian cantumkan URL. URL itu HTTPS ya. Itu aja ya. Satu tugas itu aja untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Habis itu ada tugas lagi nggak Pak? Nggak ada. Kalau saya nggak ada, cuman itu aja. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Untuk kelompoknya pilih sendiri atau Bapak yang nentuin? Pilih sendiri aja lah, demokrasi. Ya, masa saya pilih-pilihin. List nama mahasiswanya juga udah saya kirim kan di grup WA. Kecuali kalian udah diskusi, nggak ketemu-ketemu, mufakat, deadlock, baru saya pilihin. Ya, tapi tahap awal kalian ini aja. Kalian pilihkan sendiri. Kalian tentukan sendiri. Ya. Paling saya minta apa namanya? Nama anggota kelompok ya, maksimal, sekarang hari Senin ya, maksimal ya hari Jumat lah, nama anggota kelompoknya. Jadi kalian ada waktu diskusi 4-5 hari. Siapa menentukan apa, itu aja. Itu Mbak Alfifa ya, semoga menjawab ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Paham ya? Jadi, membuat tulisan, temanya sudah saya atur, temanya apa aja, ada 30 tema. Kalian pilih salah satu, antar kelompok tidak boleh sama temanya. Ya. Dalam tulisan tersebut ada 3 bab, teori, ya, studi kasus, sama kesimpulan. Tentunya ada daftar pustaka. Yang kalian kirimkan ke email saya, PDF, PowerPoint, sama link URL. That's it. Cuman itu. Ya. Kemudian harus sudah dipublish di Blogspot atau di WordPress salah satu anggota kelompok maksimal hari terakhir UTS. Ya, kalau UTS hari Jumat. Ya. Ya terserah, kalian sekarang sudah bisa berstrategi lah, masing-masing mata kuliah kan ada tugas. Kalian bisa strategi sekarang. Ya sampai kalian jalankan yang namanya SKS lagi.
sistem kebut semalam. Pusing kalian ntar. Oke. Oke ya, untuk tugasnya ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, izinkan saya untuk memanggil satu persatu mahasiswa. Saya mau lihat muka-mukanya nih. Muka-muka gantengnya, muka-muka cantiknya ya. Pertama, Riyardi. Udah sering lihat. Iya, Pak. Riyardi, ya. Next, Akmal Maulana. Iya, Pak. Akmal Maulana. Oke, Mas Akmal. Oke, yang ketiga, Alfifa Vianyutias. Tadi ada ya Alfifa. Alfifa, masih ada? Masih, Pak. Oke, Alfifa. Asuransi ada tuh namanya hampir-hampir mirip sama nama Mbak Afifa. Oke, next, Andra Agustin. Andra Agustin? Nggak ada? Nggak masuk? Oke. Dia kerja, Pak. Ya, apa-apa. Ini kan nggak masuk. Next, Dian Safira Reviana. Hadir, Pak. Hadir. Next, Diki Prananda. Diki Prananda. Diki Prananda 1, Diki Prananda 2. Angus ya, nggak masuk. Next. Ya, Rofif hadir. Iya. Belum sampai R, Mas. Baru E. Next, Elsa Febiola Ritaf. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Fahrul. Mana Fahrul nih? Fahrul. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya. Udah kelihatan mukanya. Next, Fajriyatul Aini. Hadir, Pak. Oke. Next, Huda Sabila. Hadir, Pak. Huda Sabila. Mana? Hadir. Huda Sabila. Oke, kacamata ya. Oke, next. Irfan S. Wahyudi. Hadir, Pak. Oke, Mas Irfan. Iyung Mutmainah. Nah, ini juga udah sering lihat tadi. Ya, masih ada ya. Iyung dan Haryadi yang sering tadi. Next, Hoirina Saputri. Hadir, Pak. Oke. Leni Marlina Pakpahan. Pak. Leni. Oke, ada. Nah, baru Rofif Zahriwanov. Ada nih tadi. Ini keturunan Rusia ya? Belakangnya ada Nov ya. Rofif Zahriwanov. Nama-nama Eropa Timur nih, ada Nov ya. Next, Maria Francisca Bau. Hadir, Pak. Coba munculin dulu videonya, kameranya. Saya mau lihat mukanya. Bisa? Nah, kan kelihatan kayak gitu. Jadi saya tahu mahasiswa saya namanya Francisca Bau itu yang mana. Ya, terima kasih, Mbak. Next, Maya Cornelia Santi. Maya Cornelia Santi. Hadir, Pak. Oke, Mbak Maya. Next, Miranda Sahrani. Hadir, Pak. Miranda, oke. Muhammad Iskandar, tadi ada tuh Muhammad Iskandar. Masih ada Muhammad Iskandar? Ada, Pak. Nah, oke. Next, Novi Anissa. Hadir, Pak. Novi Anissa, oke ada. Nur Hamidah. Nur Hamidah? Nur Hamidah? Nggak ada ya. Next, Padia Indriani. Padia? Nggak ada ya. Next, Robi Atorik. Ada Robi? Nggak ada. Saiful Malik? Nah, Putri Luluwi Sasana tadi kelewatnya. Hadir, Pak. Oke, ada Putri. Terakhir, Tri Ledianti Manalu. Tri Saya, Ledianti. Oke, hadir. Oke,
Sudah saya lihat muka-muka gantengnya, muka-muka cantiknya. Kalian juga udah lihat saya. Kalau ketemu di jalan, ya semoga bisa saling bertegur ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin bisa saya akhiri saja materi perkuliahan hari ini. Ya, Mau bertanya, Pak. silakan. Ini, Pak, saya kan ngikut program pertukaran mahasiswa. Jadi matkul sistem informasi ini saya ngikutin semester 7. Gimana solusinya, Pak? Ini pertukaran mahasiswa yang mana ya? Kampus Merdeka dari kampus lain atau satu kampus? Unpam juga? Kamu dari kampus mana? Halo Mbak Leni, kamu dari kampus mana? Kenapa, Pak? Dari kampus mana asalnya? Asalnya itu Pamulang. Oh, Pamulang. Iya. Soalnya kampus Merdeka itu kayak saya juga, ada juga bimbingan saya. Kalau saya programnya kampus mengajar. Bimbingan saya dari Brawijaya. Dia ngajar di SD. Ini PT tujuannya ke USU, Pak, Universitas Sumatera Utara. Oh, oke. Kamu ke USU ya? Iya. Nah, mungkin bisa kamu tanyakan nih, kamu dari fakultas mana? Ekonomi juga? Akuntansi juga? Akuntansi juga, Pak. Oke, bisa kamu tanyakan ke koordinator mengenai program kampus mengajar ini gimana? Apakah bisa dikonversi ke sini atau enggak? Saya juga kurang paham kalau di kampus gimana. Yang kampus mengajar, yang pertukaran pelajar itu ya. Iya. Mungkin lebih ke Tadi Prodi kali ya. Tadi udah itu sama Bu Sinta. Terus? Katanya hadir dulu ke matkulnya gitu untuk Ya. cari solusi gimana gitu. Saya sampai sekarang juga belum ada info dari kampus seperti apa. Ya, kalau misalkan hadir dulu ya apa yang tertulis di absensi itu saya masukkan nilainya dan segala macam. Gimana Mas Haryadi mau menambahkan tadi? Enggak, maksudnya buat si Leni mungkin tadi kan sempat disarani datengin Kaprodi gitu loh. Iya, Ditanyain betul. Kaprodinya. Bisa ke Kaprodi atau yang panitia kampus mengajar di Prodi itu ada PIC-nya, kamu datangin aja. Mungkin Bu Sinta itu gimana nanti. Ya. Saya belum tahu yang kampus yang program pertukaran pelajar gimana. Seharusnya kalau kamu di USU, kamu juga ikut mata kuliah di USU ya. Kalau logika saya kan begitu ya. Iya, Pak. Kamu ke USU Universitas Sumatera Utara, kamu kuliah di sana selama satu periode tertentu. Kayak mahasiswa bimbingan saya juga gitu, dari Ahmad Dahlan ada, dari Brawijaya ada, dia ngajar di satu sekolah di SDN Jurangmangu Timur 2 sampai Desember. Gitu ya Mbak Leni ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Kayaknya udah cukup, Pak. Cukup ya, udah cukup capek, lapar dan lelah, ngantuk ya. Ya mungkin Bapak juga mau makan siang kali. Ya, kalau saya enggak gimana Mas? Mau ngirimin. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat siang, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih. See you, Pak. Ya, see you. Terima kasih, Pak.